Pemirsa, kembali lagi bersama saya Jayanu di Informasi TV. Kalau kemarin saya bahas tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur, nah sekarang kita topik yang sekarang ini kita bicarakan mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pada wanita. Bisa wanita yang sudah berumah tangga atau yang belum, kekerasan pada wanita. Nah, banyak juga di media sosial dan sebagainya secara nggak sengaja itu tidak ada kekerasan pada wanita. Nah, kita pengen lihat secara sisi hukum ya. Nah, pada hari ini saya ada kedatangan dari 3 wanita hebat nih, karena tiga-tiganya advokat, tiga-tiga juga membela kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan pada wanita, juga kekerasan dalam rumah tangga. Baik, selamat siang ya, kepada seluruh pemirsa Informasi TV yang sempat menonton hari ini. Kalau kita bicara mengenai kekerasan terhadap perempuan ini sepertinya tidak ada habis-habisnya ya. Dari dulu sampai sekarang ya, kekerasan perempuan itu ibarat gunung es ya. Di atasnya kelihatan tenang, tapi di bawahnya sebenarnya banyak. Tinggal apakah ada keberanian perempuan itu sendiri untuk melaporkan bahwa dia sesungguhnya adalah korban. Karena kadang-kadang orang malu misalnya melapor itu adalah aib, banyak ya, tergantung perempuannya. Nah, kalau bicara masalah kekerasan terhadap perempuan ya, sebenarnya ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan di level masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat menengah ke atas. Bahkan di kalangan pejabat pun banyak istri-istrinya, cuman kadang-kadang mereka tuh gengsi mau lapor, dia tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Itu kan bagian dari penelantaran rumah tangga ya, kekerasan ekonomi namanya. Misalnya suaminya selingkuh, kalau suami selingkuh pasti istrinya menderita secara psikis kan. Betul. Itu juga kekerasan psikis. Tapi berapa banyak atau berapa yang ada yang mau melapor, yang berani speak up. Kadang-kadang menganggap itu hal yang normal. Dan kalau melapor takut dicerai suami, nanti dianggap nuyus. Banyak hal yang ketika itu terjadi dalam kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga. Jadi kekerasan itu sendiri ada yang terjadi dalam rumah tangga, itu diatur dalam undang-undang ya 2003 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Tapi ketika itu terjadi di luar rumah tangga, maka itu berlakulah KUHP. Atau kalau dia seksual ya, misalnya ini kan undang-undang kekerasan seksual. Dari pengalaman saya sebagai praktisi ya, memang tidak melulu terjadinya kekerasan itu pada level masyarakat yang hidupnya menengah ke bawah, tapi bisa terjadi dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Betul. Ya, kenapa? Karena ada stigma, paradigma berpikir bahwa perempuan adalah inferior, laki-laki superior, perempuan adalah objek ya. Padahal banyak perempuan yang hebat, nyatanya banyak perempuan yang superwoman ya. Tetapi masih juga mengalami kekerasan. Karena apa? Karena ada faktor budaya berpikir bahwa ini perempuan ini objek, perempuan ini adalah lemah, laki adalah pemimpin, mengartikan sesuatu yang salah, tanda kutip ya, bahwa di paradigma berpikir perempuan adalah objek. Perempuan itu lebih rentan mengalami kekerasan. Jarang sekali kita dengar suaminya palanya pecah atau apa, kayak dipukul istri, jarang sekali. Atau kenapa? Karena perempuan lebih rentan. Makanya di undang-undang PKDRT itu tujuan umumnya ya, ketentuan umum itu melindungi terutama perempuan. Undang-undang itu karena perempuan lebih rentan mengalami kekerasan. Oke. Tadi Bu Nurmala bilang segala lapisan ya. Nah, sekarang ada Ibu Lia nih. Yang saya dengar malah advokat undangannya, tapi juga pernah Bu ya alami kekerasan gitu. Nah, mungkin Bu boleh bagi pengalaman ya, kita nggak usah spesifik, tapi pengalaman Bu, apa yang akhirnya rasanya bagaimana sih Bu? Ini maaf ya, ini kan Ibu korban ya. Akhirnya kayaknya jadi termotivasi Bu ya, akhirnya saya juga harus membela nih kasus-kasus kekerasan pada wanita. Mungkin karena kita pengen tahu langsung dari sumbernya nih, Bu Lia boleh ceritakan sedikit aja. Iya, oke, terima kasih ya buat kesempatannya. Hari ini saya senang sekali diundang untuk menjadi salah satu tamu undangan di sini ya. Ya memang saya sedikit ceritalah di sini. Dulu saya pernah mengalami
adanya kekerasan Iya. terhadap saya pribadi. Mungkin di satu sisi memang saya selaku penegak hukum, salah satu lawyer, cuma kekerasan itu kan tidak pandang bulu. Jadi ibarat kata ya, itu bisa terjadi pada kaum siapapun. Sekalipun saya sebagai korban di sini yang merasakan, saya tahu hukum. Tapi saat ini hal yang saya lakukan, saya didampingi 2 pengacara hebat saya ini, dan juga ada satu lagi Bu Dr. Natasha, memang betul-betul membela saya. Karena apa? Karena saya yang tahu hukum aja, begitu saya merasakan, oh seperti ini rasanya ketika kita mengalami suatu tindak kekerasan, kita melaporkan ke pihak yang berwajib, yang mana saya juga tahu, oh aturan mainnya hukum seperti ini, kok sampai tidak ditangani, itu sesakit ini ternyata gitu. Jadi saya itu tidak serta-merta ini untuk keadilan untuk saya pribadi, itu tidak, karena saya juga pengen memberikan wawasan dan edukasi kepada seluruh perempuan di Indonesia, di dunia bahkan, bahwa kita itu seorang perempuan ketika mengalami sebuah kekerasan seperti ini, ya kita wajib menyuarakan. Betul. Karena apa? Semakin kita bicara, semakin banyak korban nantinya. Dan di sini kita tidak bisa memutus rantai itu. Tapi begitu saya sendiri yang mengalami sesakit ini, sampai saya bilang berdarah-darah saya itu menuju ke meja hijau pengadilan, prosesnya itu tidak sedikit, tidak mudah juga. Hampir 2 tahun saya itu memperjuangkan ini. Tapi saya tekadkan, saya niatkan, ya saya itu seorang perempuan. Di satu sisi saya juga mengerti hukum, saya juga butuh namanya keadilan. Betul. Untuk menyuarakan apa yang saya rasakan. Karena luar biasa, saya jujur saja, saya sangat trauma sekali ketika saya itu mengingat kejadian yang pernah saya alami sendiri ini. Saya juga tidak menyangka ini bisa terjadi kepada diri saya. Betul. Cuma saya niatkan ini untuk memberikan wawasan kepada seluruh perempuan hebat. Terus saya niatkan juga untuk memberikan edukasi supaya apa? Supaya jangan ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Di sini saya juga selaku praktisi hukum, saya sangat dengan senang hati ketika ada yang mau konsul atau lain sebagainya, sharing terhadap saya pribadi ataupun Bu Nurmala ataupun Bu Dr. Ira. Saya sangat welcome. Karena apa? Karena kita itu dari sini kita bisa tahu untuk, oh jadi begini cara menghentikan rantai kekerasan pada perempuan. Seperti itu ya. Wah, luar biasa Bu dia statementnya ya. Kita jadi yang kaum pria juga harus bijaksana ya. Pria itu nggak boleh pengecut juga. Kalau bagi saya pria nih. Jadi nggak boleh. Bener. Iya, nggak boleh. Kita nggak boleh. Sekarang saya mau ke Ibu Ira nih. Bu Ira kan berapa kali kita ngobrol-ngobrol Bu Ira tentang kekerasan pada wanita. Bu Ira juga membela ya, banyak sekali klien-kliennya. Ibu Ira melihat ketika, ini salah satu contoh nih Bu, kata Bu Nurmala bilang bahwa semua kalangan loh, dari yang paling bawah sampai yang atas sekalipun mengalami. Nah, Ibu Ira melihat hal itu seperti apa? Ketika mungkin menangani atau Ibu melihat hal tersebut, kekerasan dalam perempuan, Bu Ira bagaimana? Saya sangat apresiasi sekali ya dengan saudari Lilia ya, terkait dengan perjuangan yang sudah dia lakukan untuk mencapai meja hijau tadi yang beliau sampaikan. Itu memang benar-benar saya sangat apresiasi dia berjuang gitu ya. Nah, ada hal yang memang harus disampaikan ya kepada masyarakat, khususnya kepada para perempuan ya, yang tadi disampaikan oleh saudari Lilia ya, bahwa ketika terdapat kekerasan terhadap perempuan itu segera untuk
menyuarakan, melaporkan, jangan merasa bahwa takut atau mungkin gengsi atau sebagainya gitu ya. Itu dibuang jauh-jauh perasaan seperti itu, karena kenapa? Dampaknya bukan terhadap diri sendiri saja, akan tetapi dampaknya berantai gitu ya. Nah, si pelaku ini tidak akan berhenti di situ aja jika memang tidak diberikan efek jera gitu ya. Dengan kondisinya yang dilakukan oleh saudari Lilia tersebut, itu memberikan contoh bahwa ada loh keadilan untuk perempuan ini ketika perempuan ini mau untuk speak up seperti itu. Jadi ini sangat bagus sekali menurut saya ya, untuk dicontoh ya, untuk dicontoh, karena ketika ada kekerasan, ketika terjadi kekerasan, silahkan melapor kepada pihak yang berwenang, dan jika masalah itu diatasi masih lambat, jangan pernah putus asa untuk selalu memperjuangkan ya, memperjuangkannya, mungkin mendatangi kepolisian setempat gitu ya jika memang itu dilaporkan gitu ya. Dan jangan pernah berhenti sampai mendapatkan suatu keadilan, karena keadilan itu milik semua orang ya, khususnya kepada perempuan Indonesia. Saya berharap dari ceritanya saudari Lilia ini menjadi menjadi apresiasi lah, menjadi pandangan lah kepada para korban-korban mungkin yang sudah merasakan tetapi tidak berani untuk mengungkapkan gitu ya. Jadi ini seorang pengacara dan juga korban ya telah memberikan testimoninya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Ya luar biasa dengarnya nih. Karena biasanya kan saya tuh ngobrol-ngobrol kan begini-begini, ternyata nih ada yang mengalami gitu loh ya. Ya itu prihatin Bu, tapi tetap kita sama-sama berjuang untuk mencari keadilan. Nah, untuk yang terakhir nih saya mau tanya satu-satu, mungkin pendapatnya, harapannya sih untuk supaya kekerasan terhadap perempuan ini jangan ada lagi deh. Ketika bangsa tidak menghargai perempuan, berarti kan kualitasnya rendah. Nah, akhirnya berimpact luas. Nah, mungkin dari Ibu Nurmala sebagai advokat yang lebih senior, bagaimana harapan kedepannya supaya kekerasan terhadap perempuan ini bisa tidak ada lagi deh terjadi di dunia, apalagi di bumi Indonesia ini? Saya ya baik sebagai perempuan atau sebagai praktisi ya, dan pemerhati perempuan dan anak, saya berharap stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mari para perempuan-perempuan ini kita bangkit, kita bersatu padu ya, kita kampanyekan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan takut untuk speak up ya, untuk mengatakan bahwa kalau itu salah ya katakan salah perbuatan. Jangan mau dijadikan korban ya. Ya, harus berani kita, perempuan harus mandiri, harus kuat dan harus kompak, harus bersatu. Dan dari sisi penegakan hukum, terapkan hukuman secara maksimal. Jika ada pelaku-pelaku kekerasan yang jelas-jelas melanggar hukum, tolong para penegak hukum khususnya hakim terapkan hukuman yang maksimal supaya tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Ya, kalau dari saya mungkin karena saya seorang perempuan, mulai dari diri sendiri untuk menghargai, dan mulai dari diri sendiri juga apabila ada dari pemirsa semua di sini punya saudara atau rekan yang memang mengalami kasus serupa, segera tindak lanjuti, jangan pernah takut untuk bicara karena kita semua ada untuk kalian. Dari saya untuk para perempuan Indonesia ya, sama halnya ya. Jadi jika memang ada hal yang kekerasan ya, kekerasan terhadap anak maupun perempuan ya, segera untuk melaporkan ya, karena ketika kita berani bersuara, ketika kita berani untuk mengambil tindakan, maka itu akan terputus rantai tersebut. Apabila itu tidak ditindaklanjuti, mungkin akan ada korban-korban yang berikutnya seperti itu. Wah, luar biasa pemirsa, semua tiga statementnya ada satu kata kunci, itulah speak up. Jadi rekan-rekan perempuan di Indonesia, speak up apabila mengalami kekerasan.
baik secara fisik atau apapun, secara verbal, ngomong langsung, speak up ke pihak-pihak yang wajib dilaporkan untuk meminta keadilan. Oke, bersama saya Janu dari Informasi TV. Ada satu kata lagi nih, biasanya saya berkata bahwa tadi kata speak up, tapi tetap manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan keadilan tersebut. Oke, terima kasih ini ibu-ibu hebat yang sudah datang ke tempat kita Informasi TV. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih.